Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Sari dengan nomor induk mahasiswa N01211130 dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Dreamsy Manuskrip bersama Manasa yang mengangkat tema pemanfaatan manuskrip digital dalam bidang akademik. Adapun kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2021 via Zoom Meeting dan live YouTube Dreamsy Manuskrip. Kegiatan ini menghadirkan 3 pembicara hebat, yaitu Giuseppina Manacho, University of Naples, Oriental, Italy, Muhammad Nida Fadlan, Dreamsy UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Asep Yuda Wirajaya dari Manasa Solo, Universitas 11 Maret, Surakarta. Materi pertama dengan subtema pemanfaatan manuskrip digital oleh Bapak Asep Yuda Wirajaya. Dalam perkenalannya, ia menjelaskan mengenai naskah kuno yang telah dipandang sebelah mata, padahal nilai kearifan lokalnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi. Tantangan dan peluang yang ada perlu disikapi secara bijak. Dari beberapa problem dan tantangan yang ada di Indonesia, keberadaan naskah kuno terancam punah akibat iklim yang begitu ekstrim dan bencana alam yang selalu mengancam, sehingga minimnya aktivitas digitalisasi. Ada 3 tahapan digitalisasi. Tahap pertama, membuat revisi digital dari manuskrip yang telah ditentukan atau ditemukan. Tahap kedua, membuat versi elektronik manuskrip yang telah diunggah di website museum, perpustakaan, atau institusi. Tahap ketiga, pemanfaatan isi manuskrip untuk kepentingan yang lebih luas. Namun, pada hal ini belum banyak dilakukan, misalnya dalam website komunitas Cangka atau Sagra. Pemanfaatan naskah digital dalam bidang akademik. Sebelum tahun 2006, digitalisasi belum masif terdengar, sehingga mahasiswa selalu beranggapan dengan mitos bahwa mencari naskah itu sulit, sehingga peminat filologi sangat sedikit. Kang Oman pernah memperkenalkan digital dengan pelatihan, sehingga sejak saat itu mahasiswa peminat filologi meningkat, dan mahasiswa diperkenankan untuk mengetahui naskah digitalisasi dari luar negeri, misalnya dari British Library, Leiden, SOAS, Prancis, Malaysia, dan Dreamsy, Harvard, Univ, Berlin, Singapura. Adapun yang terdapat di dalam negeri dari Litbang Lecture Kemenak, PNRI, koleksi masyarakat. Apa contoh pemanfaatan dalam seni pertunjukan? Misalnya Ilaga Ligo, Sang Pangeran, Mata Ati, Retno Pembayun, dan Kalabendu yang memperoleh respon baik dari luar negeri. Risang Tetuka adalah naskah kuno yang menjadi kitab suci para dalang dan ditransformasikan ke dalam berbagai macam seni atau wayang kulit, wayang orang, sandiwara, drama, dan film. Ia diambil dari serat pustaka Raja Purwa yang ada di Museum Radio Pustoko di Solo. Materi kedua dibawakan oleh Giuseppina Monaco. Ia mengatakan bahwa pentingnya membuat naskah Batak dalam bentuk digital. Pada umumnya, naskah Batak adalah naskah yang tertulis dalam surat Batak. Namun pada penelitian yang dilakukan,
Selalu ada aksara Batak yang dipisah menjadi 5 kelompok atau disebut toba. Itu hanya ada dalam teorinya, karena dalam prakteknya tidak ada budaya yang terpisah. Batak di dunia ada lebih dari 1.500 Batak di 19 negara. Dari negara Australia, Austria, Netherlands, Belgium, Denmark, Indonesia, Ireland, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Malaysia, France, Rusia, Switzerland, Ukraina, United States, United Kingdom, dan Vatikan. Dan muncul sebuah pertanyaan, mengapa semua naskah harus didigitalkan? Sebab ada yang dimaksud dengan preservation atau sudut pandang yang jelas. Naskah tidak perlu diakses sesering mungkin dan mengurangi kemungkinan naskah akan rusak, seperti naskah di Indonesia bahwa media tulis dan lain-lain akan cepat rapuh apabila naskahnya terbuat dari kayu dan hanya bisa tahan 100 hingga 200 tahun. Namun jika menggunakan digital tentunya akan bertahan lebih lama. Dengan subjudul Filologi Milenial Digital oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan. Ia menjelaskan mengenai filologi masa kini. Filologi pada masa kini tantangannya bagi milenial meyakinkan mereka bahwa manuskrip melimpah di Indonesia, bahkan naskah telah menjadi identitas bangsa. Manuskrip itu menjadi inspirasi bagi pembentukan identitas Bhinneka Tunggal Ika. Namun sekarang bisa saja sepi, tapi dia tetap memiliki nilai yang kaya. Sehingga di sini lebih kepada bagaimana generasi milenial mempromosikan naskah Nusantara seperti membuat artikel pendek di media online, salah satunya itu kayak yang berjudul Kitab Penggiat Lintas Generasi. Sehingga hal itu bisa memperoleh banyak apresiasi dari berbagai pihak. Filologi di tangan generasi muda. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan pengkajian terhadap masalah Nusantara, filologi akan menemukan titik akhir. Tapi kemudian kita mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam menyajikan inovasi dapat bertahan lebih lama di tengah menjamurnya naskah. Demikian review ini saya buat. Terima kasih telah menyaksikan.